Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pratama dengan NIM 2101072009 dari kelas 2B D3 Akuntansi. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu tentang pengenalan perbankan syariah. Untuk pembahasan materi kita kali ini, yang pertama ada pengertian bank syariah, yang kedua ada fungsi bank syariah, yang ketiga ada perbedaan dari segi aspek utama bank syariah dengan bank konvensional, yang keempat ada perbedaan dari segi aspek lainnya bank syariah dengan bank konvensional juga ada. Yang kelima yaitu ada produk bank syariah. Kita lanjut untuk pembahasan materi yang pertama yaitu pengertian bank syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank dan unit usaha syariah yang mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Maka pengertian umumnya bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Untuk pembahasan yang kedua yaitu adalah fungsi bank syariah. Nah, fungsi bank syariah ini yang pertama yaitu sebagai penyalur dana, menunjukkan bahwa bank syariah berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang tugasnya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Sebagai penghimpun dana masyarakat, bank mengeluarkan biaya yaitu berupa bonus atau bagi hasil. Yang kedua, fungsinya itu di sisi lain bank syariah juga menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan. Sebagai penyalur dana masyarakat, bank akan mendapatkan pendapatan seperti margin keuntungan, bagi hasil, terus pendapatan sewa juga bisa. Terus maka dari selisih antara pendapatan dan biaya tersebut akan diperoleh laba atau rugi. Nah, selain menjadi penyalur dana penghimpun masyarakat, bank juga memberikan pelayanan jasa safe deposit box. Dari jasa bank akan memperoleh penghasilan. Nah, ini ada beberapa aspek utama perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, dari aspek falsafah, sedangkan bank syariah yaitu tidak berdasarkan atas bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan. Sedangkan bank konvensional berdasarkan atas bunga. Kalau aspek operasionalnya, perbedaannya kalau bank syariah dana masyarakat berupa titipan dan investasi, sedangkan bank konvensional adalah dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. Kalau dalam segi aspek penyaluran, kalau bank syariah itu menyalurkan dananya pada sektor usaha yang halal, sedangkan bank konvensional aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama bagi mereka. Kalau pada aspek sosial, bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas dalam bersosial. Sedangkan bank konvensional tidak bersifat secara tegas. Nah, kalau dalam bentuk organisasi, bank syariah memiliki DPS, sedangkan bank konvensional tidak memiliki DPS. Nah, ini
pembahasan selanjutnya yaitu perbedaan dari segi aspek lainnya. Nah, juga bisa ada yang pertama ada akad dan aspek legalitas. Nah, setiap akad dalam perbankan syariah harus memenuhi ketentuan akad. Nah, sedang nomor dua yaitu perbedaannya lembaga penyelesaian sengketa. Maksud di sini yaitu bank syariah juga bisa menyelesaikan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Sedangkan kalau perbedaan dari struktur organisasi adanya kalau bank syariah memiliki DPS. Dari segi bisnis dan usaha yang dijalani, bank syariah bisnis dan usaha yang dijalani tidak terlepas dari kriteria syariah. Kalau lingkungan dan budaya kerja, bank syariah bersifat amanah, sidik, fatonah, dan tabligh. Baik, untuk pembahasan berikutnya ada produk bank syariah, yaitu ada wadiyah, ada mudharabah, ada ijarah, ada ran, ada syirkah, ada mudharabah, juga ada alkar, juga ada baik. Nah, penjelasan dari al-wadiyah atau wadiyah dikenal juga dengan titipan. Nah, titipan ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja. Jika jika si penitip ini menghendaki titipannya dikembalikan. Nah, mudharabah. Nah, ini merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah tadi. Dan ijarah, ijarah itu perjanjian atau kontrak dalam hal upah mengupah dan sewa menyewa. Sedangkan ran merupakan harta milik peminjam yang memiliki nilai ekonomis yang digadaikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Sedangkan syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak mengkontribusikan dana atau modal usahanya dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak secara proporsional. Mudharabah dapat dimaknai sebagai perjanjian kerjasama bisnis antara kedua belah pihak. Dan sedangkan akar yang diberi adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Sedangkan bai yaitu perjanjian dagang antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, nah, mungkin sekian dapat yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya kurang lebih atau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.